Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama saya Mbah Wongso Prayoga. Di kesempatan sore ini saya akan menunjukkan sesuatu kepada teman-teman. Pada intinya saya kesini karena katanya di sini ada darah berserakan, banyak yang melihat, tetapi banyak yang takut juga banyak yang penasaran. Saya mendapat cerita ini dari teman saya tadi ketika saya sedang main di Lapak Merpati. Kebetulan tadi saya lagi di Lapak Merpati untuk cari hiburan. Di sana saya diceritakan oleh teman-teman saya. Sebenarnya bukan diceritakan ya, saya mendengar cerita, terus akhirnya saya bertanya. Jadi saya sekalian mendengarkan ceritanya. Di tempat ini katanya ada darah yang bercucuran atau berserakan. Akhirnya saya menuju ke sini karena ini jalan ini atau lokasi ini enggak jauh dari rumah saya, masih satu RT. Jadi saya hafal. Ketika saya ditunjukkan jalan yang itu, terus akhirnya saya bisa langsung sampai ke sini. Ini saya nggak bawa tripod, nggak bawa apa-apa ya, cuma bawa HP. Saya nyalakan kamera di sini karena di sini saya melihat ada darah atau yang diceritakan orang-orang tadi itu benar adanya. Di sini ternyata emang ada darah. Nah, banyak yang beranggapan kalau darah ini adalah darah paling orang kecelakaan. Ya wajar ya, karena ini kan di jalan, mungkin orang jatuh kepleset keluar darahnya kan juga bisa. Cuman kebetulan sekali lokasi ini dengan lokasi yang pernah saya menemukan kanibal itu tidak jauh. Ini sangat dekat, paling jaraknya sekitar 200 meter, 300 meteran ke arah sana. Jadi ke sana itu yang dulu saya temukan kanibal. Nah, dengan adanya cerita tersebut, saya jadi penasaran, apa iya gara-gara kanibal? Apa iya korban dimakan kanibal? Apa iya hanya orang celaka? Maka dari itu, daripada saya penasaran, saya dari Lapak memutuskan langsung ke sini, teman-teman. Ini benar-benar saya belum cek ke sana ke sini ya. Ini benar-benar saya baru sampai dan langsung nyalakan kamera. Nih teman-teman, nggak ada orang sama sekali ya. Ini saya benar-benar sendiri nih. Jadi di tempat saya ini banyak hutan tapi juga banyak sawah. Seperti contohnya seperti ini. Ini hutan, tetapi di bawah itu sawah. Terus ketika habis sawah itu naik hutan lagi. Jadi sebenarnya hutan, cuman dimanfaatkan dijadikan sawah karena datarannya rendah. Begitu teman-teman. Ini saya percepat biar dikira saya ada temannya. Wah, paling temannya ngumpet. Ya itu terserah teman-teman semua, tapi ya demi Allah ini saya sendirian di sini. Ya kalaupun ada orang itu bukan orang yang saya ajak. Nih sekarang saya mulai memperlihatkan ke teman-teman ini darah dan yang saya lihat ini masih baru ya. Jadi ya kalau menurut saya ini baru kejadian tadi siang atau tadi pagi. Ini darah lagi dan dia menuju ke sana ya teman-teman. Ini kalau yang ini seperti bekas injakan ya. Jadi darah yang menempel pada kaki terus menginjak daun ini. Nah, kalau ini juga bekas injakan tetapi ada darah juga, yang tetesan darah di sini. Tuh teman-teman dengar kan, baru komat. Ini darah lagi. Nah, kemungkinan ke arah sana ya. Ini saya akan astagfirullah. Ini teman-teman, di sini juga ada
darah nggak apa-apa ya saya dekat, tapi nanti kalau kena pelanggaran ya saya blur. Ini bekas ada injakan orang ya teman-teman, injakan orang tetapi nggak memakai sendal atau sepatu. Ini darah lagi, ini darah. Ini saya dari lokasi pertama udah sekitar 5 meter. Ini saya nggak bawa tripod ya teman-teman, jadi ya mohon maaf, HP-nya saya pegangin. Ini darah lagi, ini darah lagi. Kemana ini ya teman-teman. Oh itu teman-teman, bismillah. Ini ya darah jelas, ini benar-benar jelas ya teman-teman, ini darah. Astagfirullah. Mana lagi ini? Oh ini ya teman-teman. Astagfirullah. Mungkin saya akan lanjutkan darahnya ini sampai di mana dulu ya teman-teman, nanti baru akan saya jelaskan. Dari sini baunya sedikit agak nggak enak. Ini sangat kental, baunya sangat nggak enak teman-teman. Bau bangke di sini. Sampai di mana? Ini masih ada. Ini seperti apa? Ini masih ada. Ini yang saya lihat seperti bekas jatuh ya. Kalau yang lain ini masih bagus, rumputnya masih tinggi. Kalau yang ini sudah seperti diinjak-injak atau bekas dilewati. Tapi untuk ke bawah itu nggak ada yang mencurigakan karena rumput dan kayu-kayu keringnya masih utuh. Jadi kemungkinan dia berhenti di sini. Apa itu orang jatuh terus lari ke sini? Bisa jadi, tetapi menurut saya itu sangat nggak mungkin. Kalau dia orang terus jatuh, kenapa harus larinya ke sini? Nggak ke arah sana saja. Yang jelas-jelas arah sana kan arah pulang. Kalaupun dia berangkat, kenapa nggak ke arah sana saja? Kan jelas-jelas ke sana untuk ke sawah. Tapi di sini saya nggak bilang kalau yang jatuh ini atau ini darah manusia, itu saya nggak mengatakan itu ya. Saya nggak mau mengatakan ini adalah darah manusia atau manusia korban kanibal. Itu saya nggak mengatakan itu. Jadi ini menurut kira-kira saya saja, pandangan saya. Kemungkinan kalau emang iya ini manusia yang diculik kanibal atau dimakan kanibal atau dilukai kanibal, itu bisa jadi karena dari lokasi kanibal ke sini ini sangat dekat. Tetapi kalau itu bukan manusia juga bisa, misalkan hewan, karena di daerah sini masih banyak hewan, seperti garangan, belacan ya, bukan macan,
belacan, garangan, luwak itu masih banyak. Ini ada kemungkinan juga. Cuman yang saya anehkan ini baunya di sini sangat menyengat. Mungkin nggak akan saya lanjutkan mencari karena saya sedikit ragu-ragu ya teman-teman untuk mencari, karena apabila itu emang benar kanibal ya otomatis sangat berbahaya buat keselamatan saya. Jadi mungkin biar orang lain saja yang mengecek, mungkin nanti akan saya laporkan kepada yang berwajib atau yang lebih tahu dengan soal ini, agar mereka yang ya mengecek lah atau menyusuri tempat ini. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa, mudah-mudahan kalaupun itu bangkai, itu bukan bangkai manusia ya teman-teman. Jadi mungkin video penelusuran saya hari ini cukup sampai di sini, karena ini mentoknya darah dari sini dan saya juga nggak menyentuh darahnya ya, saya hanya sebatas melewati ini dan menelusuri tempat ini. Mudah-mudahan sih apa yang saya kira-kira atau pandangan saya itu semua salah. Mudah-mudahan ini hanya hewan yang terluka lalu larinya ke sini. Mudah-mudahan seperti itu. Nih teman-teman ya. Lagian juga kalau saya teruskan ini sangat nggak mungkin ya teman-teman, karena ya saya sendirian, terus nggak bawa tripod, nggak bawa peralatan apa-apa, nggak bawa minum juga. Takutnya kecapean nanti malah saya sendiri yang sakit. Oh iya ya teman-teman, ini saya mau jelaskan sedikit. Ini yang saya tunjuk. Di situ ada batu besar. Orang sini menyebutnya itu watu urip. Kenapa disebut watu urip atau batu hidup? Karena mungkin atau faktanya batu itu semakin tahun, semakin hari semakin besar. Jadi dinamakan watu urip atau batu hidup. Saya mau ke sana nggak berani karena harus ada izin. Jadi saya belum bisa ke sana, walaupun ini saya dekat dengan sini, tapi selama saya eksplor saya belum mengeksplor tempat itu. Itu tadi menurut warga sini tempat itu sangat berbahaya, jadi saya nggak berani. Oke, mungkin teman-teman ya cukup video sore hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua terhibur, karena tujuan dari video ini hanya untuk menghibur. Perlu diingat teman-teman, video yang saya sajikan kepada teman-teman ini hanya untuk menghibur, bukan untuk dipercayai atau diperdebatkan ya, tetapi untuk dinikmati sebagaimana mestinya atau sebagai hiburan. Oke, terima kasih. Apabila ada salah kata, perilaku dan perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.